Oh, harusnya dari tadi sih. Harusnya dari tadi. Oke. Selamat malam Pak Jo. Selamat malam banget Mas Pras. Selamat malam semuanya. Selamat Malam. malam. Oke. Sudah 19.31. Om Pras mau dimulai atau tunggu 5 menit? Tunggu sampai tiga kali ini karena halal bihalal bukan training ya. Kasih waktu sampai Ininya tiga mana? puluh lima deh. Sampai Oke. 35. Oke, 19.35 ya. Pangling lo ngeliat Yudi pakai kacamata Iya. Halo, selamat malam teman-teman semua. malam. Pak Yudi nampak memuda nih dari Zoom. Bukan obat awet muda. Kacamata Cia. Asik. yang tebel tuh. Ikut-ikut gua aja yud ininya. Yang tebel. Hmm? Oh, ya ada dua. Memudahkan dirinya ikut-ikut gua aja. Iya. Cia. Assalamualaikum Kang Otong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada. Waalaikumsalam buat semuanya. Dua, tiga. Oh ya, satu lagi ya. Maida kenapa itu mengkerut-mengkerut itu? Jidat. lagi 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 nyari malah. Halo halo semua, Kopra, Sauti, everyone. Mau nyariin matiin mic-nya di mana, nggak tahu caranya. Itu ada pencet Oh, tombol. Pencet tombol, Mbak. nah, Tombol. dah. Tombol lagi. Pinter. Udah pada pulang dari mudik semua kan? Tentu Udah, belum. kita nggak mudik ya. Mbak Zerina kenal baju saya nggak Mbak Zerina? Oh iya, sebentar kayaknya kenal. Tambah ganteng kenaikan, ganteng naik langsung 200% kayaknya Pak. Jadi teman-teman yang pengen ganteng kayak sana, saya belilah baju Zerina Banu. Iya. Ah, Siapa sih? Halo Mas Doni. Halo Om Pras dan semuanya, selamat malam. Maaf lahir Malam. batin. Maaf lahir batin. Sama-sama. Asti masih di mana itu? Jalan. Masih gelap-gelapan dia. Baru pulang dari Santika Premier Bintaro. Ya Allah. Oh. Jauh ya mainnya. Ya, Kok nggak mampir ke sini? kan mau ini, kita HBH-nya via online. Ah, tuh, tuh, tuh. Mati. Udah sempat makan belum Pak Denny? Assalamualaikum. Lagi di Waalaikumsalam. jalan. Selamat ulang tahun Nanang. Lagi rame tuh. Oh iya. Totong sehat totong. Alhamdulillah. Makasih. Luar biasa. Alhamdulillah bisa ketemu lagi di sini nih. Jangan trauma Kang Otong, jangan trauma dengan Nanang. Apa saya ada trauma ya? Saya lagi nginget-nginget nih. Enggak lah, insya Allah. Menyenangkan. Oke. 19.35 Om. Oke, Mulai. oke. Oke deh, kalau gitu aku mulai ya teman-teman. Aku bilangnya teman-teman aja karena kayaknya nggak ada yang seumuran sama aku. Oh enggak. Enggak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, halo teman-teman semuanya, selamat malam, selamat salam sejahtera juga. Em, Mungkin aku perkenalan dulu kali ya. Namaku Weni, em, alumni Lio, tapi jujur lupa batch berapa. Karena kayaknya udah lama banget, tapi terlalu sering main ke Rotella, jadi kayaknya ini Weni Lio, APG atau apa nggak ngerti juga. Intinya komunitas aja lah, masuk ke komunitas provokasi. Nah, kemudian em, di acara Halal Bihalal malam ini tuh kita mau ngucapin terima kasih teman-teman sudah hadir. Aku bilangnya teman-teman aja ya, nggak apa ya. Jadi udah hadir karena biasanya tuh nggak tahu ya kalau kita datangnya ke Rotella terus makan mie gitu ya Om ya. Karena sekarang kan kita online nih, jadi menikmati makanan masing-masing di rumah masing-masing atau di bioskop, ada juga yang lagi di bioskop ya boleh juga sambil nonton. Nah, terus sebenarnya tujuan kita kali ini itu untuk pastinya mempererat silaturahmi lah ya. Karena kan dari berbagai em, apa daerah, dari berbagai alumni yang join jadi satu, terus ketemu dari lintas generasi juga. Terus juga mungkin momennya saling memaafkan, ya termasuk ya read doang tapi nggak dibales, ada kali ya, itu tolong dimaafkan gitu kan. Terus juga untuk mempererat kebersamaan kita bersama lah kayak gitu. Nah, hari ini tuh kita bakalan seru-seruan sebenarnya sambil menunggu teman-teman yang lain, bakalan ada sambutan, bakalan ada games, terus bakal ada sesi pencerahan lah ya atau insight gitu kan. Karena di sini udah ada pembicara-pembicara yang oke banget nih, ada Pak Otong juga, ada Pak Jo juga tadi udah aku lihat hadir. Kemudian bakal ada hadiah. Nah, hadiahnya ini ternyata udah disiapin merchandise dari provokasi, komunitas provokasi, nanti nggak tahu apa ya, tapi nanti surprise aja ya Om ya, Tante ya, segala macam. Nanti tiba-tiba muncul jebret apa. Gimana Om? Enggak Oh ngomong. enggak. Oh enggak ngomong ya, salah. Nah, terus nanti kita tuh bakalan ada sesi ngobrol-ngobrol insight. Tentunya aku nggak sendiri, jadi aku host ngebuka aja nih, ngemandu acara seperti apa. Kemudian nanti akan ada moderatornya juga gitu. Nanti aku akan kenalin siapa, terus ada pembicaranya juga. Nah, kira-kira nih rundown hari ini tuh ada kayak semacam pembukaan lah ya dari aku ya, kayak 5 menitan ini. Kemudian nanti games mungkin ya nggak tahu ya, ini gamesnya mudah-mudahan cocok karena beberapa pertanyaan-pertanyaannya em, mungkin akan mengagetkan atau gimana nggak tahu gitu kan. Nah, terus abis ini mungkin nanti ada teman-teman yang mau juga say mohon maaf lahir batin dan segala macamnya, boleh di chat. Nanti ada sambutan dari Om Pras dan ada beberapa mungkin aku langsung tembak aja alumni-alumni yang nanti bisa kasih sambutan lah ya untuk mewakili komunitas provokasi. Nah, mungkin ini aku coba sapa-sapa dulu ya. Ada siapa aja nih? Ada Mbak Nina. Oh, ada Tante Tias juga yang tadi sepatunya merah banget di Instagram kelihatan. Terus siapa lagi nih? Ada Mbak Nina, ada Mbak Tari. Selamat ulang tahun Mbak Tari. Ada couple favorit ya, Mbak Maida dan Mas Win. Terus siapa lagi nih? Boleh, boleh. Oh, Assalamualaikum, mohon maaf lahir batin. Waalaikumsalam ya, Mbak Citra. Nah, kan udah pada on semua nih ya, teman-teman. Oke. Sekarang kita mau main games dulu ya, sebelum kita panggilin moderator kita untuk diskusi-diskusi seru gitu kan. Nah, boleh nih Bapak dan Ibu. Oh, Bapak dan Ibu. Enggak teman-teman ya. Teman-teman nyiapin handphone. Ya, nyiapin handphone. Nah, terus aku mau share em, games ini. Mudah-mudahan pertanyaannya benar. Nah, coba nih sekarang teman-teman scan dulu si Menti ini ya, menti.com ini. Ya, siapa? Hayo, hayo. Sudah mulai ada 5 orang, 6 orang, 7 orang, 8 orang. Ayo, ayo, ayo. Mudah-mudahan nih bisa ya langsung QR kayak kita bayar-bayar Kris, tapi ini buat games. 11 orang, 12 orang, 14 orang. Boleh nih, ayo. Ayo, ayo, semakin banyak. Aku tunggu 2 menit lagi. Kita kayaknya ada berapa partisipan sih nih? Banyak ya kayaknya.
Nah, 18, 15. Ayo durasi. Yes, durasi. Udah kayak syuting aja kita. Oke, sudah semua teman-teman? Masih ada lagi, satu lagi. Siapa yang lagi handphonenya lagi dipinjam anaknya? Ayo diambil dulu. Siapa yang lagi nonton YouTube? Balik dulu ya. Udah nih. Siapa nih yang baru masuk? Oke. Oke, kita mulai aja ya. Boleh? Siapa yang menang dapat hadiah? Ya, dia nggak tahu apa. Tanya gimana sih, Wen? Aduh, ini dia nih. Coba Ibu buka handphonenya. Nah, Udah habis itu nih, nih udah di gini. scan. Oh, udah oke. Nah, Oke, sip. kayak Nah, gitu. 21 orang. Iya, betul. Oke. Oh, Ibu yang kucing ya. Oke. Oke, siap. Udah semua 20 orang. 1 menit lagi ya. Ayo cepat. Tinggal ada waktu 5 menit. 5 menit menuju moderator. Oke, udah. Sip. Kita mulai ya. Dikit kok pertanyaannya, tapi nggak tahu nih bener apa enggak ya. 1, 2, 3. Ayo. Kepanjangan M pada Prasetya M Brata. Ayo loh. Kita uji siapa yang tahu. Boleh Aku salah lihat klik, dikit. aku tahu tapi aku salah. Boleh Kalau aku lihat. sengaja salah gimana dong? Cerita lo tuh lihat, cerita Biar lo. lucu Udah aja. benar. Ayo, wah, Kok ada 8. intoran? Siapa ini yang ngomong Murdani nih? Murdani, siapa Murdani? Kayaknya Allah salah ketik deh, Akbar. salah pencet Iya, ya. ini ya, salah pencet nih. Kok ngepencetnya Murdani, salah? Marcelino, nggak mungkin Marcelino. Nggak Mohon maaf mau, lahir saya batin. kan bule ya. Ini Pak Ale. Oke, siap, udah semua. Nih, ada 18. Kesel. Oke. Marcelino, mohon maaf nih ya. Habisnya gue gak ada ide lagi sih Mas tadi yang terlintas Marcelino Revan. Oke, kita siap-siap pertanyaan kedua ya. 1, 2, 3. Aduh, gaptek. Pertanyaan kedua. Iya dong, ada pertanyaan kedua. Gimana sih? Nih, siap? Loh, ini ada yang gabung lagi. Oh ya udah, oke, siap. 1, Lain 2, kali 3. jangan pakai teknologi. Pokoknya. Generation gap nih kayak gini nih. Ayo, apa nih? Nih, hobinya Prasetya Brata apa? Ayo, Tan. Nanti ketahuan Menyanyi, juara suami. ada masak. Aduh, ini dah. Ada Udah pasti mancing nih, mengajar mancing. ya harusnya ya. Mancing amarah. Mengaji hobinya. Bener memancing amarah. Tuh, nggak ada yang mancing ya? Oke, Bener sip. tuh. Kalau ada yang mancing nih kayaknya nggak pernah ke Rotella ya. Nih, masak ya sosok lah ya masak. Nggak Tapi ada kan tema lain ya Wen ya, nggak ada tema lain gitu. ada. Oh, lain kali gue isi memancing. Iya. Udah bintang banget nih, kita Iya. perlu tahu nih semuanya nih. Betul. Hari ini jadi starsnya itu. Jadi ini kayaknya mostly bener Om menyanyi. Jadi tetap dipertahankan postingan menyanyinya berarti. Wen, tolong jangan diperkuat, Wen. Oh, jadi diperkuat. Oke. Irfan nggak Tenang setuju kok banget. Irfan. Nah, oke nih, udah banyak nih ya hampir ya. Ini yang memasak boleh lah. Kalau ada yang jawab memancing ini mohon maaf nih silakan keluar dari sini ya berarti. Kan bener gitu, mancing gue isi amarah mancing. tadi. Iya. Nah, kalau ini agak serius dikit Om, nih beda nih berarti. Ayo, silakan. Kalau salah nih kebangetan aja sih ya. Kalau udah alumni. Ayo. Ini 15. Ada nggak yang jawab? Ada yang salah ya. Nah, Suruh balik kelas artinya, suruh belajar lagi. ada nggak? Nggak ada nih yang jawab laser intercooler nih ya? Nggak ada ya? Benny, kenapa gue begini? Nah, itu dia handphone kali Tan. Handphone kali atau sinyal kali ya? Handphonenya ganti, Tan. Kalau gini mas sinyal yang penting ya. Sinyal penting. Ya, Oke, ini tergantung sinyal. tergantung sinyal. Nah, bagus nih. Berarti mostly benar ya, gitu ya. Berarti ya benar-benar alumni. Nah, itu Ibu bingung ya, Bu Melisa. Mohon maaf itu pencet-pencet HP-nya. Oh, udah benar. Oh, berarti hang ya. Ya udah, kita lanjut aja lah ya. Gitu ya. Oke. Next slide. Kirim. Lanjut nih. Pertanyaan. Nah, Ibu, join lagi, Bu. Coba, Bu.
Yang ibu-ibu yang ke live ya, ibu-ibu yang ke live. Iya, aku Ayo. tadi keluar, Wen. Gimana Ya, sih, Wen? ya ibu, Share scan lagi lagi, bu, share coba bu, lagi. scan lagi bu. Nah, yuk, Udah lain ditunggu. kali nggak usah pakai itu teknologi dah. Ya kita kan di 2026 ini kan lebih Yes. canggih ya sekarang. Ini biar Nah, kelihatan Langsung juara pakai satu, PMS, Tan. Wen. PMS. dan nih ya, Nah, nah ini Om Apen juga join, mungkin mau ngebantuin Bu Tia sekali ya nih yang baru masuk. Mana Om Apen? Ya emang istrinya dibantu Pak. Jamur. Oke, next nih. Ayo jawab dah. Nggak mana? ada pertanyaannya di Ya gue. ini belum Ibu nih. Waduh. Nah, ayo siapa yang sering ke Rotella nggak tahu ya kebangetan aja nih ya. Mohon maaf nih. Kok jalan Ini apa ya Rotella nomor berapa tuh apaan? Ya Apanya? jalan Rotella nomor berapa gitu. Apa maksudnya? Alamat Kalimatnya gimana Ya, sih? Gua hafal. Pertanyaan tidak lengkap. Cheating boleh nggak cheating? ya benar pertanyaan tidak lengkap sengaja buat yang smartest aja. Iya. Nah, yang nomor 26 mungkin ini 2026 kali ya, kepencet kali ya, nggak apa-apa. Oke, tapi mostly benar lah ya. Oke, ini pertanyaan terakhir nih, ini penting banget nih. Pertanyaan terakhir, ini udah nih semua nih ya. Wah, bagus nih, nggak ada yang nomor 28 ya. Masih semangka, gambarnya semangka. Oh, semangka. Oke, Bu. Banyak sini ada melon juga, pisang dan lain. Oke. Next ya, terakhir nih. Enggak deh, nomor 4 deh, masih ada. Yuk. 1, 2, 3. Indomie. Belum, nggak ada. Nah, nih. Siapa nih yang Ah. ngasih ide? Waduh. Nah, ini nih. Penting nih. Ya Apa udahlah Lady itu tahu lagi. Kamu terlalu gampang nanya jawabannya. Apa Lady Gaga kali ya? Lady Gaga kali. Enggak. Ayo. Ini Siapa nih? terlalu jelas ini jawabannya. Iya. Aku curiganya tadi Katy Perry kayaknya. Katy Bukan Kate Perry. Middleton sebenarnya. Oke. Wah, ini kayaknya kalau ada yang salah sih. Oh, benar semua ya kayaknya nih. Iyalah. Oke deh. Oke, tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Yeay. Nah, sekarang nih yang menang aku nggak tahu siapa ya. Tapi kayaknya Melisa. Who is Udah. Melisa? Kani. Siapa nih? Ye, Mbak Pontodewo. Melisa. Ye. Om, Dapat di sini Indomie. di sini boleh 2 apa 3, Om? 2 aja, Om ya? Boleh Oh, kan? boleh 2. 2 aja ya. Nih yang paling the highest Yang nih. menang Kani dan Puntodewo nanti. Kani atas siapa sih? Kani Kok nama Melisa. gue nggak ada? Ya lu kagak Ya jawab. berarti nggak masuk. Jeung Oke, Puntodewo berarti benar. Tante Melisa sama Tante Kani apa Ya, Mas dapat Kani umroh ini ya, dapat umroh. umroh ya kayaknya ya. Kani bukannya Mbak Uti? Iya. Iya. Ke Terus Aci di tak? sini juga Kasih nggak? di sini juga nggak ada semangka, jadi semangka nggak menang. Jadi ini strawberry sama panda ya. Ya banget ya semangka. Makanya handphonenya coba dicek lagi ya. Oke, terima kasih teman-teman. Boleh dong ikonnya, love-nya boleh. Nah, Gimana caranya? sekarang Oh ini ya. Caranya gimana? Nah, Ya sama coba Manda. pencet love-nya itu Bu di bawah ada love react. Oh yang reaction ya. Ah, Love dapat. react. Disuruh Ah, begini oke. ya. Oke, Gimana ya? nih boleh gini. Kita yang disuruh begini. Jadi boleh manual, boleh diklik-klik juga di situ ya. Mohon Mbak maaf. Melisa tawain gue. Betul, ada tutorialnya. Nah, jadi kan ini udah hidup semua nih ya malam ini kan, baik yang udah tahu juga kan Mentimeter tuh bisa buat main game Tante Tias. Jadi ada di klik-klik gitu. Nah, Tante nanti Tias banget nggak tuh? diklik-klik gitu di scan bukan bayar kris aja, tapi Next, di sini next juga bisa dikit. main game. Untuk Oke. orang-orang gaptek dibikin berbeda kuisnya. Iya baik, Ibu nanti manual aja Bu ya, offline di Rotella Bu. Nah selanjutnya nih, setelah kita game seru, terus yang dapat tadi yang menang 2, tolong dihubungin ya panitia. Nanti lupa tadi Dianya nggak dapat siapa? hadiah kan?
Melisa sama Kani. Kaninya nggak tahu Apa siapa. panitianya Kali siapa? Tante Oh, Uci. panitianya siapa? Siapa nih panitianya? Ini Asi dan Tenina. Iya, ya Mbak Asti kali ya Mbak. Kan Mbak Asti panitia selamanya nih. Jadi mohon dikirim ya itu merchantnya. Dipilih aja kayaknya yang seru Mbak Melisa karena dia dari tadi mencet-mencet nggak masuk. Jadi itu yang paling gede hadiahnya. Ya Mbak Melisa. Oke. Nah, selanjutnya nih kita langsung aja ya. Karena kan tadi kan pembahasan kuis kita kan mostly tentang beliau gitu kan. Jadi kita langsung aja nih sambutan dari Om Pras. Mangga silakan Om. Terima kasih, Monggo Mbak silakan. Weni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaan Anda hari ini? Ya, teman-teman. Capek. Capek. Belum makan juga kita ya. Aku udah Teman-teman, saya mengucapkan selamat Idul Fitri, takabbalallahu minna wa minkum. Semoga seluruh ibadah kita, apa yang kita lakukan selama Ramadan itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf atas segala kesalahan-kesalahan baik yang tidak disengaja maupun yang tidak terduga. Tak kuduga, tak kusangka, tak kukira. Itu mau terjadi. Ya, tak kuduga. Malum saya baru saja 2 bulan ini Aduh. bergabung dengan Sepivot itu ya Om. Sepivot itu paduan suara yang gara-gara Kak Melisa hanya memberi informasi selintas begitu aja, kok tahu-tahu saya masuk di situ. Serius. Tapi ada kesamaan antara komunitas ini, yaitu Suara Jakarta 80 dengan komunitas provokasi. Bahwa kenapa kok di paduan suara ini berbeda? Karena selain kita kombinasi antara interaksi sosial yang saling mendukung, saling membantu, saya baru masuk, sangat dibantu oleh kakak-kakak senior, dan juga dikombinasikan dengan disiplin ketika latihan. Dan kenapa kita disiplin latihan, kenapa kita gembira ketika latihan, karena kita menyadari bahwa di dalam paduan suara itu kita nggak bisa menonjol sendiri dan tidak bisa lemah sendiri. Menonjol sendiri itu mengganggu harmoni, lemah sendiri itu juga mengganggu harmoni. Maka ini sangat relate dengan moto informal kita yang kita bandingkan dengan teman-teman di Tempa. Kalau di Tempa itu kan rise above the crowd. Nah, kalau komunitas provokasi itu rise the crowd above. Jadi kita bersama-sama dengan dasar self leadership yang sudah kita pelajari di Leo, dengan dasar neurosemantics, dasar spiritualitas, hati nurani, cinta, maka kita belajar untuk membawa kita secara bersama-sama menjadi jernih dulu, kemudian berdaya, setelah itu menghidupi peran kita masing-masing, dan kemudian kita berkontribusi. Nah, maka di komunitas provokasi yang saya juga sangat nyaman sebagai anggota yang cukup aktif ya, di komunitas provokasi yang namanya ini diberikan oleh Mbak Dewi Asuro, maka saya melihat bahwa komunitas kita ini banyak yang merujuk. Jadi kenapa sih kok komunitas provokasi bisa seperti itu ya? Ada karya-karya besar yang kita bikin bersama, kemudian kita juga saling menumbuhkan satu sama lain, kita saling gembira ketika kita berkumpul, walaupun juga sempat ada yang menderita juga, misalnya di TOS Ideas gitu, di Protalk itu kan kita bikin menderita dengan sengaja supaya bertumbuh. Nah, jawaban saya ya karena memang kita dilandasi dengan value yang serupa dan kita mengatur diri kita sendiri. Kita tidak diatur oleh aturan-aturan yang outside in. Maka kita dengan kesadaran kita, dengan intuisi kita, maka kita berpartisipasi dalam komunitas ini. Meskipun juga ada
yang kita namakan sebagai resonator, yaitu mereka yang membaca saja tetapi tidak ikut bersuara atau tidak ikut berespon, itu juga nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak masalah. Jadi kita ini menyadari bahwa apapun yang kita lakukan untuk komunitas selalu akan kembali kepada diri kita sendiri. Maka teman-teman, kita harapkan bahwa komunitas ini semakin memberi manfaat bagi diri kita dan bukan menunggu kita diberi manfaat, tapi kita memberi manfaat dulu, insya Allah kita akan diberi manfaat oleh semesta ini. Dan terima kasih saya ucapkan untuk yang hari ini menjadi penyampai insight. Kalau kita namakan sebagai narasumber itu saya khawatir itu jadi webinar ya. Kita kan sedang ngobrol-ngobrol santai saja. Nah, terima kasih kepada Kang Otong. Beliau ini nanti akan diperkenalkan oleh moderator. Terima kasih Pak Jo, terima kasih Wahyudi Akbar, dan terima kasih sedianya adalah Mas Sunil Tolani, Bro Nil. Tapi beliau tadi jam 6:30 mengatakan vertigo kumat mau ke dokter. Jadi saya tidak tahu apakah nanti beliau akan bisa join atau tidak. Kita doakan segera sehat. Dan itu saja teman-teman. Terima kasih atas kebersamaan kita dan insya Allah kita akan terus sama-sama karena di komunitas provokasi yang orangnya sudah mungkin lebih dari 1.700 orang, hari ini 49 yang hadir, jadi seberapa persen dan itu tidak menjadi masalah buat kita karena kita bukan gede-gedean, banyak-banyakan, tapi siapa yang hari ini memang ditakdirkan untuk kita bersama itu yang kita syukur. Insya Allah silaturahmi ini akan memperpanjang umur kita, menambah rezeki-rezeki kita, menjadi saudara seiman, se-value, senegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Adem banget ya dari MC yang cuawan tuh jadi kayak krik-krik gitu Om. Tiba-tiba gitu kan ya. Tapi kan ya euforia tetap terjadi kan ya. Jadi kita akan tetap hype aja. Lanjutin sesi selanjutnya nih. Nah, ini sorry banget nih. Jadi sambutan kita ada satu orang alumni yang akan mewakili. Nah, kita tembak aja langsung Kang Pur dari Bandung. Silakan Kang Pur. Baru gue WA tadi. Bisa. Ya, silakan. Ya salam, ya salam, ya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hadirin yang berbahagia, sidang halal bihalal, yang semoga Allah senantiasa limpah curahkan kepada kita rezeki yang berlimpah dan berkah, kesehatan, dan juga kebahagiaan untuk kita semua. Amin. Saya mewakili alumni mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah-salah, minal aizin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat menikmati halal bihalal dan semoga ya tadi yang berkenan untuk menyampaikan ada guru-guru kita, ada Mas Yudi, ada Kang Otong, juga ada Pak Jo ya, mendapatkan percikan-percikan bagi kita semua dan kalau saya bilangnya ngalap berkah untuk kita semua. Semoga malam ini penuh manfaat. Terima kasih. Begitu saja karena memang yang utama bukan saya tapi para narasumber, meskipun bukan narasumber tapi ya yang memberikan inspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kang Pur. Sudah pas banget temanya. Udah pakai baju koko. Udah. Aku scanning kayaknya yang paling cocok tuh emang Mas Kang Pur nih gitu kan mewakili. Dokumentasi oke ya. Pas banget. Nah, kita tuh udah mau mendekati jam 8 nih. Jadi kita langsung aja kepada insight-insight apa nih yang nanti akan diambil dari teman-teman semuanya. Tapi kita nanti akan ada moderator. Nah, moderator itu terakhir aja ya kita mention. Soalnya udah terkenal banget kan moderatornya. Nah, tapi nanti bakalan ada beberapa pembicara nih. Yang pertama Dr. Otong Sulaiman,
akan memberikan insight-insight seru juga. Beliau tinggal di Bandung. Kumaha, Damang, Pak Otong, Damang ya Pak, lagi ngeliat ke bawah tuh Pak. Halo Pak. Aman. Kemudian beliau adalah Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Sadra yang berfokus ke filsafat Islam. Betul ya, Pak Otong ya? Nah, ini jelas nih alumni Leo batch 20 sama 28. Saya lupa Pak Otong jadi alumni berapa. Nanti saya cek deh Pak Otong alumni berapa. Nah, kemudian selamat datang Pak Otong. Kemudian ada Pak Jo nih panggilannya Pak Jo. Halo Pak Jo. Pak Jo udah datang tadi dari lebih awal. Nama lengkap beliau adalah Budianto Andreas Nawasi. Nawawi. Kemudian Nawawi ya, oke. Yang dikenal dengan panggilan akrab Pak Jo, Begawan Marketing Properti. Nah, kira-kira nih Pak, abis ini ya saya mau diskusi properti apa nih Pak yang paling oke enggak ya? Enggak. Kemudian beliau tuh udah 30 tahunan nih jadi marketing director ya, antara lain di Lipo Group, Sentul City, Paramount nih yang tinggal di Sentul City. Ini pernah jadi marketing directornya nih. Kemudian sekarang beliau aktif sebagai pendeta, konsultan, kemudian kegiatan-kegiatan filantropi dan charity. Terus nanti bakalan seru deh insight-nya bakalan di-share sama Pak Jo juga. Nah, ini juga clear, beliau alumni Leo batch 40 dan 58 gitu kan. Jadi alumni nih, kalau kita kan lupa ya alumninya berapa ya gitu. Kemudian tadi Pak Sunil kayaknya nggak join ya Om ya. Nanti akan langsung dengan Mas Wahyudi Akbar. Halo Mas Yudi. Oh, malam. Yang tampak lebih muda tadi ya dipanggil, udah pakai baju biru-biru. Kemudian beliau seorang neurosomatics, master trainer dan meta coach, kemudian ketua Indonesian Neurosomatics Institute atau Perkumpulan Neurosomatics Indonesia. Nanti akan juga ngasih insight juga. Nah, kita langsung aja nih panggilin moderatornya, kayaknya lebih pas nih akan membantu sesi-sesi ngobrol seru kita. Ini ada Mbak Iis. Nah, Mbak Iis ini neurosomatics trainer, meta coach, certified ICF coach juga, dan warga Cibubur. Paling penting ya warga Cibubur. Karena Paling penting. tengah-tengah ya Mbak, buffering ya, walaupun kemarin tolnya banjir, tapi tetap happening nih di Cibubur. Oke, aku lanjut aja. Silakan Mbak Iis. Iya, Dimulai. terima kasih Kak Weni. Sebetulnya hari-hari manggilnya Weni aja, tapi di sini manggilnya Kakak ya, biar terkenal Gen Z-nya. Betul, betul. Terima kasih ya. Terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir dan juga para pembicara, bukan pembicara yang mungkin akan memberikan insight malam ini, dan saya akan membantu pandu ngobrol-ngobrol santai malam ini, relax, makanya mungkin disediakan kopinya walaupun aku lagi depan bioskop nih teman-teman. XXI udah biasa kentang, dan teman-teman yang lain silakan gorengannya malam-malam atau mungkin udah nggak makan. Makasih juga Om Pras atas insight-nya tadi yang menyejukkan dan menyamankan. Mungkin saat ini saya juga salah satu yang sering read aja, jarang komen. Salah satunya, dan sekarang malam ini alhamdulillah bisa bersilaturahmi lagi. Mohon maaf lahir batin buat semuanya, dan malam ini mudah-mudahan kita mendapatkan insight yang bisa memberikan dampak dan juga menyejukkan serta mempengaruhi kita ke depan untuk lebih baik lagi. So malam ini mungkin bisa di spotlight bersama 4 narasumber malam ini. Kak Weni, ada selamat malam Pak Jo. Pak Jo panggilannya Pak Nawawi apa Pak Jo? Pak Jo. Jo aja, Jo. Pak Jo, salam kenal Pak. Belum pernah ketemu kita ya Pak. Iya. Tapi sering ngeliat namanya di Provokasi 3 ya Pak. Pak Jo. Selamat malam Ko Yudi. Kalau Ko Yudi biasanya manggilnya Malam. nggak boleh pakai koko, nggak boleh pakai Mas. Pengennya Yudi aja. Tapi mohon maaf ya Ko Yudi, karena saya merasa lebih muda dari Ko Yudi, aku panggilnya Koko ya. Selamat malam Pak Otong. Saya juga sesama Sunda Selamat nih Pak, malam. orang Bandung. Tapi Eh, sekarang sudah tinggal di Cibubur. Tapi tetap ya kalau ketemu orang Sunda, pengennya Sunda. So siap. malam ini tuh temanya adalah kalau ngelihat dari brosur, posternya, kita karena silaturahmi dan masih ada rasa-rasa Ramadannya. Nah mungkin karena saya Muslim, jadi bawaannya Ramadan, tapi di sini kita akan bahas tentang insight puasa dari sudut pandang lintas agama. Karena komunitas provokasi ini cukup beragam dan sangat berwarna, mulai dari lintas agamanya, profesinya, usianya. Jadi mungkin nanti secara Oh, pergantian kurang lebih 15 menit dari Pak Jo, Kok Yudi dan Pak Otong
memberikan insight terkait dengan makna puasa, keindahan puasa. Karena mungkin di agamanya Kok Yudi ada sebagai Buddhis, kemudian Pak Nawawi Kristen ya Pak, Iya. kemudian dari Muslim Pak Otong. Nah sekarang boleh dimulai mungkin dari Pak Otong, nanti kita akan lanjut dengan Pak Jo, baru ke Kok Yudi. Silakan Pak Otong, gimana? Insight puasa ini seperti apa sih Pak? Kalau di sudut pandang Islam dan utamanya di filsafat Islam. Mangga. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas undangannya. Senang sekali bisa bertemu kembali di forum ini. Saya pertama-tama mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Saya ucapkan terima kasih atas undangannya, Mas Pras, Mbak Uti, Pak Jo, Pak Sunil, Mas Yudi, kemudian juga Mbak Teh Iis berarti ya. Tadi saudara Titi Sunda kan ya. Ya, Teteh Dan Andi. juga iya tadi pembawa acara Kak Weni. Ya saya merasa tema puasa ini justru tema yang sangat mungkin untuk diangkat dalam rangka mempertemukan agama-agama karena sependek yang saya tahu semua agama itu mengenal yang namanya puasa. Tentu saja dalam Islam ada Ramadan, dalam Kristen ada Prapaskah. Ini saya juga menyampaikan selamat merayakan Paskah ya, jatuh pada hari ini bagi yang merayakannya. Kemudian di dalam Katolik juga ada puasa dan pantang. Dalam Hindu ada berbagai bentuk puasa. Jadi puasa ini sebenarnya bisa dikatakan sebagai pengalaman spiritual yang bersifat universal. Karena itu saya eh, tidak ingin terlalu banyak bicara tentang hukum puasa atau teknis puasa. Tadi juga ada permintaan khusus berbicara dari sisi filsafat Islam. Itu pun ini baru saya tahu ini ternyata ada challenge terkait dengan masalah filsafat atau falsafah puasa dalam filsafat Islam. Tapi mungkin saya sesekali saja mungkin akan menyentuh sisi filsafat Islam yang dihubungkan dengan masalah puasa ini. Tapi seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Pras, saya lebih ingin berbicara tentang makna puasa sebagai pengalaman saya secara personal. Tadi juga dikatakan bahwa ini bahasanya atau istilah yang diberikan kepada kami yang kebagian tugas untuk berbicara saat ini adalah bukan narasumber melainkan pemberi insight. Jadi ini katakanlah semacam personal insight yang saya dapatkan dari ibadah puasa yang saya lakukan dan kemudian di hampir tiap tahun ketika saya melakukan perenungan itu saya mendapatkan sejumlah insight. Jadi ini katakanlah semacam resume dari berbagai macam insight yang saya dapatkan sampai di ini suara saya. Please di mute please. Nah, baik. Kalau kita pikirkan ini sangat menarik ya. Manusia butuh makan untuk hidup. Ini karena temanya adalah puasa dan ketika kita berbiasa puasa, umumnya yang muncul dalam pikiran kita adalah satu perilaku di mana kita berpantang untuk makan dan minum. Secara umum manusia butuh makan untuk hidup, tapi hampir semua agama justru malah menyuruh manusia untuk tidak makan pada waktu-waktu tertentu. Berarti pasti ada sesuatu yang lebih penting dari sekedar makan. Puasa dalam pandangan saya bukan soal lapar, tapi soal mengendalikan diri. Menurut saya puasa bukan latihan menahan lapar saja. Puasa lebih dalam dari itu adalah latihan mengendalikan diri. Teman-teman, masalah terbesar manusia dalam pandangan saya itu adalah bukan lapar. Masalah terbesar manusia adalah tidak bisa menahan diri, tidak bisa menahan marah, tidak bisa menahan keinginan belanja misalnya, tidak bisa menahan untuk membalas komentar orang, tidak bisa menahan diri untuk pamer, tidak bisa menahan diri untuk membenci, tidak bisa menahan diri untuk mengejar uang terus tanpa henti. Dan puasa datang dan kemudian berkata, nah sekarang kamu belajar menahan diri. Ya biasanya orang itu ketika lapar kan langsung makan. Sekarang kan tidak ketika berpuasa ya. Biasanya orang marah langsung balas.
dengan katakanlah falsafah puasa falsafah dari ibadah puasa itu, maka ketika mau marah dan biasanya langsung membalas, sekarang tidak. Biasanya ingin beli sesuatu ketika uangnya ada dan kemudian kita tertarik untuk membelinya, sekarang ditahan dulu. Biasanya ingin bicara langsung, sekarang diam dulu. Puasa itu seperti rem dalam hidup. Kalau hidup hanya gas terus tanpa rem, pasti akan terjadi tabrakan. Nah, kemudian berikutnya lagi, insight yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan tujuan dari ibadah puasa sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran ya. Kita tahu di surah Al-Baqarah ayat 183 itu dikatakan bahwa tujuan berpuasa itu adalah membuat orang yang melaksanakan puasa itu mencapai derajat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, mudah-mudahan kalian mencapai derajat takwa. Nah, takwa itu kan sering diterjemahkan sebagai takut kepada Tuhan. Ya kalau kalau kita menelusuri secara etimologis dari mana asal kata takut itu berasal dari bahasa apa? Itu bisa dipastikan itu berasal dari bahasa Arab ya, dari kata-kata taqwa, yaqi, wiqayatan, takwa. Nah, takwa dan takut itu memiliki makna yang memiliki korelasi makna. Karena itu takwa itu sering diterjemahkan sebagai takut kepada Tuhan. Tapi sebenarnya ada makna yang lebih dalam dari sekedar takut ya terkait dengan makna takwa ini. Takwa itu lebih dekat dengan kesadaran bahwa kita selalu dilihat oleh Tuhan. Jadi maksudnya kalau kita disebut takwa itu adalah takut, memang betul dalam pengertian bahwa saya takut untuk melanggar perintah Tuhan. Karena apa? Karena saya dilihat oleh Tuhan, karena ada yang melihat saya. Nah, ketika kita berpuasa sebenarnya kan kalau kita mau minum atau makan itu dan diam-diam itu kan bisa saja ya. Karena tidak ada polisi, tidak ada mondar, tidak ada kamera, tidak ada CCTV, tidak ada yang tahu. Tapi toh kita tidak minum, toh tetap kita tidak makan. Kenapa? Karena kita merasa takut. Ada Tuhan yang melihat. Nah, di sini saya ingin mengatakan bahwa makna takwa bukan hanya sekedar takut. Betul, takut itu adalah salah satu makna dari takwa, tapi makna dari takwa itu bukan hanya sekedar takut. Yang lebih dalam adalah ada Tuhan yang selalu membersamai kita dalam kondisi apapun, bahkan di saat kita dalam keadaan sendirian. Jadi puasa itu melatih kita hidup dalam kesadaran tersebut. Bahwa hidup ini bukan hanya dilihat manusia, tapi juga dilihat oleh Tuhan. Kalau kesadaran ini hidup, maka orang akan jujur walaupun tidak diawasi. Akan bekerja dengan baik, walaupun tidak ada atasan atau mandor yang memperhatikan. Bagi teman-teman yang punya profesi mengajar atau dosen, akan mengajar dengan baik walaupun mahasiswa mungkin ada yang tidak memperhatikan, akan berdagang jujur walaupun pembeli tidak tahu harga aslinya. Bagi para pejabat akan menggunakan jabatan dengan amanah walaupun tangan KPK, mata KPK tidak sampai gitu ya untuk bisa mengetahui apa yang dilakukan jika menjalankan amanah sebagai pejabat tertentu itu. Jadi takwa itu sebenarnya adalah mode kesadaran tinggi, mode siaga, mode sadar penuh, mode untuk tidak autopilot. Puasa melatih kita hidup selama 1 bulan dalam mode kesadaran itu. Jadi saya sering mengatakan bahwa banyak orang hidup itu dalam mode autopilot. Ketika bangun kan ya kita buka HP, berangkat kerja, kemudian macet, kemudian marah. Ketika bekerja merasa ada tekanan, langsung membuat kopi. Nah, saya dan istri saya termasuk yang modenya mode semacam itu, yang kadang-kadang itu terjadinya secara otomatis ya. Ketika gajian, maka yang terpikir adalah belanja. Ketika sedih, mungkin makan misalnya. Ketika bosan, itu kemudian masuk ke sosial media, scroll gitu ya. Ketika marah, saya tidak tahu mungkin ada sebagiannya terbiasa untuk langsung nulis status. Nah, bahkan kadang-kadang makan pun menjadi rutinitas yang spontan, yang bersifat autopilot itu.
Siang makan, sore ngemil sedikit, lapar makan, sedih makan, stres makan, kumpul-kumpul makan, nonton makan. Nah, puasa datang dan memutus autopilot itu. Puasa membuat kita sadar akan setiap tindakan. Mau makan, ada kesadaran. Mau marah, ada kesadaran. Mau bicara, ada kesadaran. Mau bergosip, ada kesadaran. Jadi puasa itu dalam pandangan saya itu sebenarnya adalah latihan mindfulness secara spiritual. Kalau dalam bahasa modernnya ya, atau dalam berbagai kesempatan yang sering kita dengar dari guru kita ya, Mas Pras. Nah, ini em, saya ingin masuk ke sesuatu yang lebih dalam lagi, itu tentang makna. Ada satu hal yang sangat menarik dalam hidup manusia, bahwa yang paling menentukan kebahagiaan manusia itu sudah kita sering ya kita dapatkan dalam berbagai kelas-kelas kita. Yang menentukan kebahagiaan manusia itu seringkali bukanlah uang, bukan jabatan, bukan kenyamanan, bukan juga hal-hal yang lainnya, tapi kadang-kadang terkait dengan masalah makna yang kita bisa berikan kepada apa yang kita kerjakan. Jadi eh, orang bisa kerja keras siang malam kalau dia merasa pekerjaannya itu bermakna. Tapi orang bisa merasa lelah luar biasa walaupun kerjaannya ringan kalau dia merasa tidak ada makna di sana. Nah, ini juga terlihat dalam puasa. Lapar saat tidak punya uang itu penderitaan. Kan ketika kita berpuasa itu kan kita lapar ya. Maka ketika laparnya itu adalah lapar yang dipaksa oleh situasi karena dia tidak punya uang, maka lapar saat itu bermakna atau dimaknai sebagai penderitaan. Ada lapar yang lain misalnya yang terjadi pada orang yang sedang diet. Nah, itu adalah perjuangan. Kemudian kalau lapar saat puasa, maknanya apa? Maknanya adalah ibadah. Padahal kita lihat perutnya sama, laparnya sama, tapi rasanya berbeda. Kenapa? Karena maknanya yang berbeda. Jadi manusia sebenarnya hidup bukan dari makanan, bukan dari uang, akan tetapi dari makna yang dia berikan kepada apa yang sedang dia lakukan. Ketika berpuasa, kita melihat bahwa bukan penderitaan yang terjadi ketika kita lapar itu, bukan juga perjuangan, akan tetapi itu adalah sebuah bentuk ibadah, sesuatu persembahan kepada apa yang kita yakini sebagai Tuhan kita, di mana ketika kita tahu bahwa kita memberikan sesuatu kepada Tuhan kita beribadah, maka pada saat itu kita merasakan ada keriduan dari Tuhan kita. Maka di sini saya ingin menutup dengan satu ide yang sederhana. Banyak orang yang mengira bahwa kebebasan adalah bisa melakukan apa saja yang kita inginkan. Padahal bukan demikian ya. Kalau kita tidak bisa berhenti makan, kita tidak bebas. Kalau kita tidak bisa berhenti marah, itu kita tidak bebas. Kalau kita tidak bisa berhenti belanja, maka kita tidak bebas. Kalau kita tidak bisa berhenti mengejar pujian, kita tidak bebas. Kebebasan bukan melakukan apa yang kita inginkan. Kebebasan yang hakiki adalah bisa tidak melakukan apa yang kita inginkan. Dan puasa melatih hal semacam itu. Puasa melatih kita mengatakan, saya ingin makan tapi saya tidak makan. Saya ingin marah tapi saya tidak marah. Saya ingin membalas tapi saya memaafkan. Nah, disitulah kita belajar bahwa manusia bukan budak dari keinginannya. Dan mungkin disitulah makna terdalam dari puasa. Puasa bukan latihan, bukan hanya latihan menahan lapar. Puasa adalah latihan menjadi manusia yang sadar, manusia yang merdeka, dan manusia yang hidup dengan makna. Di sini saya ingin menutup dengan sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya adalah kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal atash. Betapa banyak manusia yang berpuasa akan tetapi tidak ada yang dia dapatkan dari puasanya itu kecuali hanyalah maka adalah lapar dan hausnya saja. Hadis ini sangat relevan menurut saya dengan insight yang tadi saya sampaikan bahwa puasa kalau hanya sekedar lapar dan haus tapi tanpa ada pemaknaan terkait dengan lapar dan haus yang kita rasakan selama kita berpuasa, maka itu menjadi puasa yang hanya di permukaannya saja, tapi kita gagal untuk bisa mendapatkan hikmah atau pelajaran yang sangat berharga dari perilaku puasa yang kita lakukan. Nah, itu saja nih
yang Iya. bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Otong. Dalam banget dan banyak kalau saya ambil insight-nya. Tapi yang paling saya ingat itu adalah puasa menahan untuk bisa mengatakan untuk tidak melakukan apa yang saya inginkan. Oh, itu luar biasa. Mind blowing banget. Terima kasih Pak Otong dari sudut pandang Muslim, Islam, dan kita akan mengambil juga insight dari Pak Jo dari Kristen ya Pak. Kristen. Mungkin 15 menit ke depan karena kita masih ada hal lainnya. Setelah itu baru dari Ko Yudi sudut pandang Buddhis. Silahkan Pak Jo. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga sampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri buat teman-teman Muslim yang ada di sini dan juga mohon maaf lahir batin untuk semua hal kesalahan yang saya lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja. Teman-teman semua, kalau bicara mengenai puasa, sebenarnya saya banyak terinspirasi dengan sahabat-sahabat saya waktu masih kecil. Saya tinggal di daerah Muslim di Bandung. Jadi saya tidak pernah kenal puasa waktu saya masih kecil. Orang tua saya juga nggak pernah mengajari dan gereja pun tidak pernah menekankan itu. Tapi saya terkesan dengan disiplin dari teman-teman saya masih kecil-kecil, mereka sudah mulai puasa. Jadi kalau pas buka gitu, saya ikut senang gitu. Saya dengan azan maghrib itu sampai hari ini saya kadang-kadang kalau orang Jawa bilang merebes mili, air mata saya tuh bisa kayak keluar air matanya. Saya terkesan sekali dengan azan maghrib karena anak teman-teman saya tuh lari semua dan mereka tuh kayaknya udah yes. Dan saya banyak belajar mengenai disiplin yang tinggi sekali. Jadi waktu saya mulai belajar mengenai puasa, saya baru ngerti bahwa ternyata puasa itu nggak mudah. Gitu. Makanya saya ngerti sekali tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Otong. Terima kasih Pak Otong, insight-nya sangat membuka mata saya. Dan saya percaya juga nanti saya bakal dapat dari Pak Wahyudi dan juga Pak Sunil. Tapi apa yang saya alami pada waktu berjalan itu memang seperti yang tadi saya dikatakan oleh Pak Otong, bahwa memang bukan hanya sekedar menahan lapar. Nah, di Kristen itu memang ada dua hal yang penting sekali sebagai orang Kristen. Yang pertama itu adalah mengasihi Tuhan. Termute Kak Jo. Pak Jo, ke mute Pak Jo. Udah ya? Kedengaran? Udah sekarang. Ya. Dan kesatu dia mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap akal budi kita. Dan yang kedua adalah mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi dua hal ini memang inti daripada ajaran kekristenan. Jadi waktu puasa itu pun juga dua hal itu yang menjadi tujuan utamanya. Maka waktu puasa itu di samping kita menahan tidak makan, tapi kita juga melatih untuk fokus pada doa dan firman. Jadi kita membiasakan diri untuk bahkan mengurangi bicara, mengurangi ketemu orang, mengurangi aktivitas, dan banyak untuk fokus pada doa dan firman. Dan juga karena puasa saya juga masih kerja, ya saya belajar untuk melatih penguasaan diri. Ketemu dengan orang, ketemu dengan teman, dan belajar untuk merendahkan hati. Jadi memang menurut saya, dalam ajaran Kristen yang saya pelajari, puasa itu menahan, menguasai, atau menjaga agar hati saya bisa sesuai dengan apa yang diharuskan untuk saya lakukan. Nah, tujuannya apa? Karena saya percaya pada waktu kita puasa, ketika saya bisa mendekatkan diri pada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hikmah pada saya. Memberikan hikmat dan juga pertolongan, sehingga saya bisa menangkap maksud dan kehendak Allah dalam kehidupan saya. Makanya biasanya kalau kami puasa tuh bisa ngambil waktu 1 bulan gitu ya. Dan pada waktu itu kami hanya punya satu tujuan, misalkan apa yang kami harapkan, apa yang kami rindukan, supaya kami makin mengerti dan makin tajam di dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, hal yang kedua, sebenarnya itu jadi yang pertama tadi penguasaan diri untuk lebih mendekatkan kepada Tuhan, lebih mendekatkan dan juga pada firman-Nya, lebih mendekatkan melalui doa. Bahkan untuk itu sampai kita tidak makan, bahkan mengurangi bicara. Kalau perlu kita nggak
Kalau kerja ya kita kerja, tapi kita nggak kebanyakan ngomong, nggak kebanyakan bergurau-bergurau juga enggak. Kita fokus pada apa yang sedang kita doakan. Nah, hal kedua yang menjadi tujuan puasa buat kami itu adalah mengasihi sesama. Jadi ada satu firman Tuhan yang dikatakan bahwa satu kali Tuhan tuh menegur umatnya, dan dia katakan puasa yang kukendaki itu adalah supaya kamu memecah roti dan memberikan makan pada orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya tempat untuk berteduh, dan kalau lihat orang yang telanjang kamu kasih pakaian, dan kamu nggak boleh menyembunyikan diri pada waktu ada yang membutuhkan. Jadi waktu puasa itu kita belajar untuk mengasihi sama kita. Jadi seringkali tantangan yang paling besar itu justru ini, gitu. Karena ketemu orang yang nyebelin, itu yang betul-betul membuat saya belajar untuk bisa menerima dan bisa mengampuni, untuk bisa menjadi seperti apa yang seharusnya. Dan yang saya pelajari lagi pada waktu puasa itu untuk saya belajar juga untuk menyisihkan apa yang saya dapatkan, karena saya nggak makan ya, uangnya saya berikan pada yang membutuhkan. Jadi saya sering sekali memberikan saya beli makanan, saya kasih uang saku atau apa yang bisa saya berikan, saya akan berikan pada orang-orang yang membutuhkan supaya mereka bisa merasakan bahwa hidup mereka itu ikut dipelihara oleh Tuhan. Dan dari itu semuanya, dari tujuan puasa itu mencakup mengenai satu yang vertikal dan satu lagi yang horizontal. Dan dari semuanya, yang paling penting itu sebenarnya, yang paling penting adalah kita minta satu aja, supaya apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan saya, itu bisa terpenuhi sepenuhnya. Jadi makanya saya belajar untuk merendahkan diri, dan tidak mau punya pikiran yang lain-lain, fokus kepada apa yang dia tunjukkan. Dan kalau dia sudah tunjukkan, saya akan mati-matian melakukannya. Makanya banyak teman-teman saya suka bilang gini, kamu nih kalau kerja satu kali kamu lambat sekali, nggak bisa mutusin sesuatu. Tapi begitu satu titik, kamu tiba-tiba bisa lari lebih cepat dari kita semuanya. Dan saya jawabnya satu, karena tadi saya nggak ngerti kalau itu kehendak Tuhan. Tapi waktu saya gumuli, saya doakan, dan saya puasa, dan saya tahu tuh maksud Tuhan untuk saya. Dan saya tidak akan berhenti sampai itu menjadi kenyataan. Dan terakhir, saya percaya bahwa waktu saya mengasihi sesama, itu persis seperti mengasihi diri saya sendiri. Jadi rupanya banyak orang yang sulit untuk bisa mengasihi dirinya. Salah satu yang saya belajar waktu puasa itu adalah saya mencoba untuk mengasihi sesama saya. Nah, banyak orang tuh yang nggak bisa menerima dirinya. Saya termasuk orang yang seperti itu. Karena saya tuh lagi kecil sering dibully ya. Karena saya tinggi, besar. Saya juga dibilang raksasa, suka dibilang giant, suka dibilang apalah, macam diledekin. Karena saya merasa harusnya oke ya, tapi teman-teman saya suka ngebully saya. Lama-lama saya terluka gitu. Dan keluarga saya tuh miskin sekali. Jadi benar-benar saya dibully habis-habisan. Sampai akhirnya saya rasa percaya diri saya hilang. Dan saya herannya, saya jadi egois sekali. Saya orang yang paling egois gitu. Saya nggak mau terima, ngotot, nggak mau terima, gampang menyerah, gampang putus asa, ngototan, marahan, cepat tersinggung. Saya ikut bela diri. Jadi pokoknya saya menang-menangan sendiri lah. Saya nggak ada yang bisa nakutin saya. Nah, tapi ketika saya mulai puasa, saya mulai menahan diri, dan ketika saya menahan diri, saya justru lihat, bukannya saya lihat orang lain yang kurang, saya yang kurang gitu. Saya tiba-tiba menemukan, aduh kok jelek sekali saya ya. Kenapa saya mesti marah? Kenapa saya mesti tersinggung? Nah, di situ saya belajar ternyata untuk ada kata, kasihlah samamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalau saya gagal dengan mengasihi diri saya, maka saya tidak akan pernah bisa mengasihi orang lain. Jadi kan luka yang dalam itu pelan-pelan terkikis, pelan-pelan terkikis. Terus saya belajar lihat ya. Karena saya bisa terima. Saya mesti diterima. Jadi sebagai contoh, adik kandung saya itu sama saya, kita bisa adik kakak, tapi kita bisa bermusuhan selama 31 tahun. Adik kakak udah. Bermusuhannya bukan bermusuhan langsung, tapi kita saling bersaing, dan kita nggak suka aja gitu. Pokoknya kalau dia sukses, saya nggak suka. Kalau saya sukses, dia nggak suka. Sampai satu kali waktu kita lagi puasa gitu,
Saya lihat dia di tempat, saya lagi di satu ruangan, satu di ujung sana, saya di sini, saya lihat dia, dan saya lihat kok itu adik saya ya, adik kandung saya. Itu setelah saya dia gitu. Tiba-tiba saya rasa saya pengen nangis gitu. Kok bisa ya 31 tahun saya bermusuhan sama dia gitu. Nah gimana bisa saya mengasihi orang lain? Kalau adik saya aja nggak bisa. Waktu saya lihat, ternyata saya punya perasaan tersaingi dengan keberadaan dia dalam keluarga saya. Karena dia adik saya nomor 2. Jadi bapak saya suka membandingkan, itu loh adik kamu lebih hebat. Ibu saya suka bilang, itu adik kamu lebih pintar ngomong. Jadi saya merasa seperti jadi kompetitor saya. Tapi hari itu saya sedih sekali. Saya datang sama dia, saya peluk dia, saya bilang, sorry ya, untuk 31 tahun saya nggak bisa terima kamu. Tapi hari ini saya terima kamu apa adanya. Dan banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu yang pelan-pelan akhirnya saya mulai bisa mengasihi sama saya. Dan itu justru saya belajar waktu saya di puasa. Jadi kalau saya udah mulai masuk masa puasa itu saya benar-benar belajar mengasihi supir saya, belajar mengasihi pembantu saya, belajar mengasihi orang-orang yang sebenarnya saya nggak ngerti gitu. Tapi saya belajar gimana. Dan waktu saya belajar mengasihi mereka, yang sembuh justru saya. Jadi bukan orang lain yang sembuh, saya yang sembuh. Kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Jo. warahmatullahi wabarakatuh. Kasih love-love juga buat Pak Jo. Luar biasa banget. Setelah tadi Pak Otong sangat menyejukkan dengan banyak banget makna-maknanya. Tadi aku nulis lebih dari 7. Barusan Pak Jo tuh begitu menyentuh hati dan kesadaran yang luar biasa dengan perjalanan batin 31 tahun ya Pak. Itu luar biasa. Ya. Pasti perjalanannya up and down dan begitu dalam. Terima kasih Pak, sharing insight-nya sangat menginspirasi. Baik, sekarang kita akan dengarkan juga di insight-nya dari Ko Yudi dari sisi sudut pandang Buddhis. Di Buddhis itu puasanya mungkin seperti apa kita juga pengen tahu dan bagaimana memaknai atau insight dari sisi Buddhis. Silakan Ko Yudi. Ya, thank you, Teis. Dan sebelumnya, selamat malam teman-teman semuanya. Dan mohon maaf lahir dan batin. Semoga apapun kesalahan ataupun di eh, hari yang begitu suci ini kita dapat menyucikan hati kita. Oke, jadi saya akan share terkait dari perspektif saya ataupun insight yang dapat saya share dari Buddhism terkait dengan penerapan puasa itu sendiri. Sebenarnya kalau kita bicara Buddhism, kita ya mungkin tidak menggunakan kata puasa. Saya menggunakan kata yang tadi kata Pak Otong mengatakan bahwa sebenarnya puasa itu bukan hanya sekedar tentang menahan lapar, haus, yaitu sebenarnya memang kalau kita lihat itu di surface ya, di surface gitu, di permukaan. Tapi kalau kita ngambil lebih dalamnya itu sebenarnya puasa adalah tentang praktek pengendalian diri dalam konteks di sini adalah pengendalian moral ataupun pengendalian batin kita. Nah, pada saat saya memahami bahwa puasa adalah bicara tentang praktek pengendalian diri secara moral, etika, dan batin kita, nah, dari Buddhism ya tentu itu menjadi poin yang paling utama. Karena di Buddhism kita memahami bahwa Sang Buddha mengatakan, Sang Buddha mengatakan bahwa pikiran itu adalah pelopor. Artinya kita semua mau bahagia. Tadi Pak Jo juga sudah mengatakan bahwa pada dasar kita semua mau bahagia. Hanya sayangnya kita gampang muncul pikiran-pikiran ataupun perasaan-perasaan ya iri hati, cemburu, merasa tersaingi, eh, ada keserakahan, mau ini, mau itu, dan sebagainya yang pada akhirnya tidak membuat kita mendapatkan kebahagiaan yang kita mau. Yang ada malah, misalnya tadi Pak Otong mengatakan, ya kita makan lebih banyak, belanja, yang ada malah jadi kolesterol, penyakit gitu ya, uang habis, punya utang, dan sebagainya gitu. Yang seakan-akan itu adalah kebahagiaan, tapi sebenarnya itu kebahagiaan sesaat gitu. Nah, tentu maka pertanyaan adalah bagaimana caranya supaya saya mampu menghindari eh, hal-hal tersebut gitu. Kalau kami menyebutnya kekotoran batin, maksudnya batin yang kotor lah ya, batin yang
ya punya iri hati. Kalau saya punya itu misalnya iri hatinya saya lagi muncul, keserakahan saya lagi muncul, kemarahan saya lagi muncul. Nah, itu otomatis tidak membantu saya untuk bahagia gitu. Tidak membantu saya untuk berelasi dengan baik, tidak membantu saya untuk berkomunikasi dengan baik dan sebagainya. Nah, maka bagaimana caranya supaya saya mampu mengelola atau memanage kekotoran batin ini bahkan sampai kemudian ya mampu menyucikan batin ini sehingga batin ini benar-benar mampu bersih, mampu penuh dengan cinta kasih, mampu penuh dengan empati, mampu penuh dengan kasih sayang, ya. Jadi ya batin yang boleh dibilang batin yang seperti apa ya, ilahi gitu. Batin yang benar-benar tidak mempedulikan lagi diri sendirinya, tapi mempedulikan seluruh makhluk hidup yang ada di alam semesta ini. Nah, maka bagaimana caranya kita supaya punya batin yang tersebut? Nah, berarti kan kita perlu memanage batin ini, gitu. Kita perlu memanage batin ini, pikiran ini, sehingga kita punya pikiran itu, pikiran yang tadi penuh dengan kasih sayang dan sebagainya. Nah, disinilah praktek, menurut saya praktek puasa menjadi penting, atau kita sebutnya praktek menjalankan sila. Kalau di Buddhis itu kita sebutnya praktek menjalankan sila. Nah, sila itu artinya ya sebuah praktek yang ya sebenarnya bahasanya praktek yang untuk mengendalikan moral dan etika kita. Nah, pas saat kita menjalankan sila di sini, artinya kalau misalnya saya umumnya 5 sila, kalau di sini kita prakteknya ada 2, kalau di Buddhism praktek untuk perumah tangga dan praktek untuk kita sebutnya anggota sangha ataupun monastik yang kalau lihat suka yang gundul gitu ya, kita sebutnya biku atau bikuni atau bante. Eh, jadi itu mereka punya sila yang lebih banyak yang saya juga tidak tahu berapa banyak, tapi itu mereka punya sila yang lebih banyak. Kalau di perumah tangga minimal 5 sila yang kita perlu praktek sehari-hari gitu. Yang dimana kalau kita mampu mempraktekkannya, maka akan menghasilkan pikiran yang lebih terkonsentrasi. Nah, pas saat kita mampu punya pikiran yang lebih terkonsentrasi, di situ akan membantu saya untuk mampu melihat istilahnya kebenaran atau kebijaksanaan. Akan muncullah pikiran yang kebijaksanaan sehingga saya mampu melihat kebenaran bahwa melihat apa adanya, melihat bahwa misalnya tadi contoh Pak Jo, saya kemudian mampu melihat bahwa ternyata saya sama adik saya itu eh, ya sama gitu. Yang membuat saya mampu melihat kalau dulu misalnya saya gampang ya iri hati gitu ya, saya mampu melihat bahwa ya pada dasar setiap orang punya jalannya masing-masing, punya caranya masing-masing. Nah, untuk saya mampu melihat ke sana, melihat sehingga saya mampu mengurangi iri hati saya, menumbuhkan cinta kasih saya. Nah, itu kan butuh itu kita sebenarnya pikiran yang bijaksana gitu. Nah, untuk mampu ke sana ya berarti saya perlu paling mendasar itu praktek yang mengendalikan. Mengendalikan apa? Mengendalikan panca indera saya dan mengendalikan pikiran saya. Karena kita punya panca indera ini ya kita perlu kendalikan ya. Kalau nggak mata kan jelalatan tuh lihat mana-mana gitu ya. Telinga dipakai untuk mungkin untuk dengerin yang aneh-aneh atau lalu kemudian mulut kemampuan berucap dipakai untuk mulut ini tidak dipakai untuk menghasilkan ucapan-ucapan yang apa gitu ya ataupun ngomongin orang lain bergosip. Panca indera ini kan kita perlu kendalikan. Lalu kemudian pikiran juga termasuk gitu. Eh, Ya kalau nggak pikiran kita kadang-kadang ya seperti apa? eh, Kalau kita sebutnya seperti pikiran itu seperti ikan yang dikeluarkan dari air, ditaruh di tanah, dia kan bergelepar tuh. Nah, pikiran kita tuh seperti itu, semakin saking liarnya gitu. Maka kita perlu belajar untuk mengendalikan. Nah, bagaimana caranya? Nah, disinilah praktek sila itu dimulai dari saya eh, praktek untuk eh, kalau kita sebutnya 5 sila ya, 5 sila. Walaupun saya nggak mengatakan saya sudah sepenuhnya mampu mempraktekkan itu 100% belum ya, masih ada bolong-bolongnya gitu. Nah, jadi kalau yang pertama ya, tapi minimal setiap hari pagi menumbuhkan, mengusahakan untuk mengucapkan lah ya, mengucapkan janji. Berarti saya sebenarnya setiap hari itu masih sering melanggar janji sih sebenarnya, gitu. Jadi mengucapkan janji untuk bagaimana kita eh,
tidak tidak untuk membunuh segala jenis makhluk hidup, mau besar ataupun kecil, dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa cinta kasih. Lalu kemudian tidak mengambil yang tidak diberikan, artinya tidak mencuri, tidak mengambil yang tidak diberikan untuk mengajak kita untuk hidup berkecukupan. Lalu kemudian tidak untuk apa berbuat asusila, artinya kita akan menghargai semua orang itu, siapapun itu seperti menghargai ibu-ibunya kita gitu. Lalu kemudian tidak untuk eh, ucapan yang bohong yang membuat celaka dan sebagainya. Artinya kita belajar untuk menghasilkan ucapan-ucapan yang membawa kebaikan. Lalu kemudian tidak mengkonsumsi segala sesuatu yang melemahkan kesadaran, sehingga kita belajar mengkonsumsi segala sesuatu dengan eh, penuh kesadaran. Nah, maka dengan ya tentu dibarengin dengan ya meditasi dan sebagainya. Tapi praktek menjalankan sila itu yang akan membantu untuk mengelola panca indera ini atau mengendalikan panca indera ini dan pikiran ini sehingga saya punya pikiran dan panca indera yang terkendali yang akhirnya akan membawa saya punya batin yang terkendali yang otomatis akan membawa saya lebih mampu untuk fokus, lebih mampu melihat, lebih fokus dan mampu melihat apa adanya realita yang sebenarnya yang di situ yang akan membantu saya untuk menghasilkan pikiran yang bijak, pikiran yang oh ternyata ini begini ya, oh ternyata hidup itu begini ya, oh ternyata ini begini ya, ternyata itu begini. Nah, jadi disitulah yang akan menghasilkan, akan membawa saya kepada kebahagiaan itu sendiri. Ya, akan membawa saya pada diri yang bersih, diri yang eh, saya sebenarnya lebih suka diri yang penuh dengan cinta kasih, yang diri akan memberikan manfaat kepada banyak orang. Nah, jadi ya kalau dari perspektif Budi itu yang kita perlu praktekkan minimal 5. Kalau ada di hari-hari tertentu memang ada sebulan ada 4 kali sebutannya adalah hari Uposata itu perlu mempraktekkan tambahan 3 sila. Ya di situ yang tidak makan lewat jam 12 atau sekarang sebenarnya intermittent fasting gitu ya. Tidak tidak yang nonton, mendengar musik, menari atau apa. Ya, jadi kalau ada apa tidak boleh menyanyi pada saat hari itu, Pras. Jadi pada terus kemudian ya tidak tidur di tempat yang mewah. Ya tujuannya adalah untuk kita mampu mengenali kesulitan orang lain, penderitaan orang lain dan sebagainya. Nah, jadi ya itu sebagai umat awam atau perumah tangga kita sebutnya, yaitu adalah praktek sila yang kita perlu praktekkan setiap hari yang akan membantu tadi manage atau mengelola batin ini, panca indera ini, yang pada akhirnya akan membawa pada kebahagiaan yang kita memang cari, kebahagiaan yang saya mau pakai kata sejati tapi nggak tahu tepat atau tidak, tapi kebahagiaan yang benar lah, bukan kebahagiaan yang cuma sesaat gitu. Kalau misalnya kita mau sedih makan coklat, yaitu kebahagiaan yang sebenarnya bukan kebahagiaan yang benar gitu, tapi itu kebahagiaan sesaat yang malah membawa pada permasalahan berikutnya yang tidak menyelesaikan masalah gitu. Saya pikir itu aja insight yang dapat saya sharingkan dan yang saya praktekkan sehari-hari, walaupun ya sekali lagi 5 sila itu tidak selalu saya masih kalau membunuh ya ya masih ya saya masih belum vegetarian, masih ya saya tidak dapat katakan 100% gitu ya. Tidak mengambil yang tidak diberikan, kadang-kadang lihat ada makanan enak saya nggak minta izin gitu ya. Tapi saya lihat nggak ada yang punya orang ya saya ambil aja gitu saya makan. Terus kemudian kalau ya berzina ya untung itu masih mudah untuk di tidak dilakukan. Ya ucapan ya kadang-kadang masih ngomongin orang lain gitu ya. Pas orang itu nggak ada kita ngomongin di belakang masih ada. Ya mengkonsumsi yang sampai kehilangan kesadaran ya itu untung sudah tobat. Jadi ya ya at least minimal ada 2 sila yang lebih mudah untuk saya terapkan di antara 5 sila itu sendiri gitu. But at least saya semaksimal mungkin bagaimana secara maksimal untuk mempraktekkan itu dalam keseharian sehari-hari. Itu aja dari saya, Teis dan teman-teman. Wah, makasih kok Yudi. Maknanya juga dalam banget. Jujur aku nggak nyangka ya dari sudut pandang 3 agama Muslim, Kristen, Buddhis ini
sudut pandang insight-insightnya sangat mind blowing dan menambah pemahaman, pengetahuan, insight-insight baru yang sangat memperkaya. Dan bahkan saya waktu awal moderasi juga nggak nyangka bisa sedalam ini gitu. Dan salah satu yang saya highlight adalah tentang compassion. Satu lagi adalah tentang pengendalian untuk tidak melakukan yang menyakiti orang lain. Apakah mungkin ini adalah insight baru untuk Om Pras? Kita nggak tahu, nanti kita dengarkan. Makasih Kak Yudi. Nah, teman-teman, sebetulnya ada satu lagi yang tadinya mau sharing, Pak Sunil dari Hindu. Mau karena beliau tidak bisa hadir, mungkin salah satu dari teman di sini ada yang beragama Hindu dan bisa memberikan insight. Adakah? Mbak Is, ini Sunil kirim 2,5 menit voice note. Mari Oh, kita baik. dengarkan ya. Siap. Saya juga belum dengar nih, tapi kita dengar ini. Hinduism Kedengeran nggak? Kedengeran Om. panggilannya upawasa. Upa artinya mendekat, wasa artinya tinggal. Maknanya puasa bukan untuk menjauh dari makanan, lebih tepatnya puasa adalah mendekatkan ke kesadaran. Ada 4 level puasa. Level yang pertama itu lebih ke fisik. Jadi urusannya ya kayak nggak makan atau ngurangin makan. Level kedua itu sensori. Yang masuk ke hidup kita, konten, noise, notifikasi. Yang level ketiga itu mental. Masalah kita bukan di luar, masalah kita lebih banyak di kepala, overthinking, perbandingan, ego. Nah, di sini puasa berubah lebih ke bukan menahan, tapi mengamati. Fungsinya lebih ke situ kalau di mental. Dan terakhir, yang level 4 adalah spiritual. Di sini lu mulai ngerti, lu bukan pikiran lu bukan emosi lu, tapi lu cuman yang menyadari. Ada juga selipan nih, namanya moon word, which means puasa ngomong. Itu ada, diam dengan sadar. Jadi bayangin kalau kita suruh diam 3 jam, bisa nggak ya? Susah setengah mati. Karena kebanyakan orang nggak tahan kalau nggak ngomong. Nah, di situ kita mulai sadar masalahnya bukan di luar, tapi lebih di dalam. The noise inside, not only the voice. Total puasa kalau di Hinduism itu 150-an hari dan tidak ada konsep wajib. Tapi konsepnya adalah menawarkan sebagai opsi atau tools. Jadi pertanyaannya nanti adalah kita puasa itu adalah salah satu teknik untuk mengendalikan diri, mendekatkan diri ke kesadaran. Pertanyaannya adalah, lu mau dikendalikan atau mau mengendalikan? That's it. That's the bottom line of Hinduism punya makna of puasa. Oke. Itu dari Sunil Tolani. Terima kasih Pak Sunil. Insight-insightnya 4 level ini sangat neurosemantik banget. Walaupun tadi juga dari Kok Yudi, Pak Otong, dan Pak Jo juga sangat align dengan neurosemantik yang sudah kita pelajari bersama. Nah, dari teman-teman semua, karena ini tidak ada pertanyaan, boleh juga dong sharing tentang insight-nya setelah mendengar insight dari berbagai lintas agama tadi. Mungkin dari 1-2 orang teman-teman di grup ini boleh berbagi insight-nya dalam sehari-hari atau sesuai dengan apa yang ditemukan pengalamannya. Boleh berbagi? Mungkin dari Kok Arif jadi Koan ya, padahal dari Kok Yudi. Gue lupa Prasetyo itu panggilannya siapa ya? Itu Caep, Caep, Caep itu gue Caep. lupa ya, Caep. Mungkin dari yang lain juga boleh, yang sudah on cam. Kak Melisa boleh, Kak Maida boleh, Kak Sisi, atau mungkin siapa yang mau berbagi insight juga. Karena kalau aku pribadi insightnya tadi udah banyak banget, tapi satu insight yang mungkin sekarang karena lagi ngegandrungi tentang kesehatan, baru nyadarin ya ternyata puasa itu autofagi. Jadi katanya sel-sel kita lagi regenerasi sel, autofagi walaupun perlu lebih dari 12 jam. Tapi betapa Islam itu
sudah memperhitungkan sesuatu dari puluhan ribu tahun yang lalu. Dan zaman sekarang kita yang baru, saya yang baru mengenal IF, mengenal kesehatan, ternyata ada pembakaran atau pergantian sel-sel sehingga kita bisa lebih sehat dengan ada puasa. Itu kalau saya pribadi sih. Mungkin teman-teman lain boleh dong berbagi insight-nya, puasa apa sih yang mungkin tidak ada tadi di antara empat lintas agama tadi, atau justru dari empat share insight tadi ketemu sesuatu baru, aha, yang mau dibagi ke teman-teman semua. Boleh ada satu atau dua orang? Kak Sisi ada? Kak Maida? Kak Sisi masih di mute. Aku boleh sharing nggak? Boleh. Siapa ya? Oh, Kak Zerina. Boleh, boleh. Ya, Silakan. jadi tapi ini sharing tentang salah satu insight yang aku dapetin di bulan Ramadan kemarin gitu. Jadi mungkin kalau untuk puasa, menahan apa ya, menahan amarah, pembersihan. Jadi puasa itu kalau menurut aku ya, pembersihan luar dan dalam gitu. Maknanya juga pembersihan diri ya, pembersihan jiwa gitu. Tapi ada salah satu insight yang aku dapetin khusus di Ramadan kemarin, justru di hari terakhir ketika ada perpanjangan waktu 1 hari eh, puasa karena Idul Fitri kita mundur. eh, ada momen di mana bulan Ramadan kemarin tuh aku mendapati karyawan aku ada yang fraud gitu. Jadi ada yang maling, aku harus melay off beberapa orang karyawan dan waktu itu aku merasa marah banget, kecewa dalam 1 hari itu ketika lagi puasa, sadar aku marah tapi aku membiarkan diri aku marah gitu. Sadar ini aku marah dan aku membiarkan diri aku marah. Dan eh, malam itu aku menyadari bahwa dia yang melakukan pencurian itu tidak lebih buruk dari aku yang sadar aku marah, tapi aku membiarkan diriku marah gitu. Jadi pada akhirnya aku sholat tobat waktu itu. Aku sholat tobat, di beberapa hari itu aku sholat tobat karena aku sadar aku membiarkan diri aku. Dan di hari terakhir di bulan perpanjangan hari itu, aku menyadari bahwa kan itu hari terakhir, jadi kayak bener-bener mohon ampun, memohon ampunan gitu. Lagi berdoa, ya Allah, Engkau menyukai sifat pemaaf, maka maafkanlah aku. Dan tiba-tiba ada insight yang masuk, betapa selama 1 bulan itu umat Muslim itu sibuk meminta maaf, minta maaf ya Allah, karuniakanlah maaf darimu gitu. Tapi saya lupa meminta hati yang mudah memaafkan. Padahal sebagai seorang Islam, salah satu jalan untuk mendapatkan maafnya Allah yaitu ketika kita juga mau memaafkan orang lain gitu. Jadi hari terakhir itu insight yang aku dapatkan dari 30 hari aku minta maaf kepada Allah tapi tidak melayakkan diri aku untuk menjadi hamba yang layak mendapatkan maaf darinya gitu. Jadi semenjak hari itu saya meminta kepada Allah selain meminta maaf dan juga diberikan kemampuan, dilayakkan agar bisa menjadi hamba yang layak mendapatkan maaf darinya. Gitu insight-nya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Mbak Zerina. Wah, dalam banget. Doa yang luar biasa. Bahkan itu juga menginspirasi saya. Makasih. Menjadi manusia yang mau memaafkan dan layak untuk dimaafkan. Dalam banget banget. Terima kasih Mbak Zerina. Ada mungkin satu orang lagi sebelum kita berpindah kepada Kak Cuawawau, Kak Boleh Weni. saya, Mbak Is. Mangga, mangga, mangga. Silakan, Mbak Doni. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya sapa semuanya, mohon maaf lahir batin. Jadi kalau tadi saya lihat insight dari para narasumber, gitu, bahwa puasa itu maknanya adalah
bertakwa atau takut atau ada perubahan. Misalnya yang tadinya suka marah ketika berpuasa menahan marah. Yang biasanya tadi ya biasanya tidak bisa menahan omongan yang jelek eh, apa pada puasa bertahan atau misalnya pada puasa itu misalnya kita memberikan eh, apa berbagi kepada hal-hal kepada yang memerlukan gitu. Nah, lalu insight-nya adalah apa tanda-tandanya bahwa puasa kita berhasil gitu. Jadi menurut beberapa sumber bahwa ketika puasa itu berhasil ya dilihat setelah puasanya. Apakah setelah puasa kembali ke jadi pemarah lagi atau misalnya yang tadinya pada puasa berbagi, sering berbagi terus ketika puasanya selesai tidak berbagi lagi atau kembali lagi misalnya dia menjadi omongan-omongan itu dan itu tanda-tandanya puasa yang kita lakukan kemarin itu berhasil gitu. Jadi kalau misalnya kembali lagi ke asal, kembali lagi ke hal-hal yang kita biasa lakukan, ya artinya puasa yang kita lakukan kemarin itu menurut saya tidak berhasil gitu. Jadi artinya ketika kemarin kita berpuasa, ketika kita sudah berubah, nah lalu tanda-tandanya bahwa puasa itu berhasil dilihat setelahnya. Apakah lanjut atau kembali ke asal. Jadi itu mungkin insight dari saya. Baik, Is. Terima kasih. Terima kasih hatur nuhun. Jadi mengingatkan lagi ya kita tuh udah berhasil atau masih gitu-gitu aja balik lagi hatur nuhun. Pak. Nah, teman-teman, ini sudah kita akan kembali lagi ke KWN. Sebelum kita KWN, kita coba kembali tarik lagi insight-nya tadi dari Pak Otong. Banyak banget insight-insight-nya bagaimana kita sebagai rem untuk nahan marah, nahan belanja, mungkin nahan juga curhat di sosial media, dan juga sebagai ketakwaan dan takut sama Allah, sehingga kita nggak autopilot melakukan hal-hal yang biasa kita lakukan yang mungkin lupa dan latihan mindful. Pak Jo tadi jadi mengasihi sesama, lebih sadar lagi, bahkan lebih melihat diri sendiri mungkin kehilafan hubungan dengan adik, walaupun udah berlalu 31 tahun, tapi kesadaran-kesadaran sudah muncul ketika menjalankan puasa. Ko Yudi tadi menyucikan kotoran batin, kita lebih compassion lagi dengan ucapan, perbuatan, dan terkonsentrasi pikirannya sehingga bisa ngelihat segala sesuatu seapa adanya. Seapa adanya tuh kayaknya lebih apa ya, batin kita sangat suci ibaratnya. Mengendalikan panca indera dari segala sesuatu dan akhirnya penuh dengan kesadaran. Pak Sunil tadi 4 level di puasa, baik di fisik, voice, batin, dan bahkan mungkin kita bisa ngasih diam dengan penuh kesadaran. Dan masalahnya bukan tentang di luar, tapi di dalam tadi. Dan dari Kak Zerina, makasih banget kita layak ngasih menjadi orang yang mampu dimaafkan dan mampu memaafkan orang lain. Dan juga Pak Doni mengingatkan, jangan-jangan puasa ini kita mengulang lagi kesalahan yang sama, padahal banyak banget yang udah kita perbaiki di bulan puasa tapi mengulang-ulang lagi. Terima kasih untuk untuk teman-teman yang sudah memberikan insight dan semoga semua insight bisa kita bawa pulang dan menjadikan inspirasi buat kita di jalanin sehari-hari. Terima kasih. Sekarang kita kembali lagi ke Kak Cua wow Kak Weni silahkan. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih Mbak Iis dan tiga pemberi insight kita tadi ya. Wah, sama 2 additional insight yang keren banget. Tadi Mbak Zarina sama Pak Doni ya. Boleh emoticon apa kayak gitu ya, jempol apa gitu ya. Bisa kan ini Tante Tis jangan bingung, mungkin Om Apen bisa ngasih tahu sebelahnya dipencet. Jempol apa segala macam. Nah, yes, bener kayak pada nggak gaptek ya ini ya. Oke, thank you banget teman-teman semuanya. Dan ini tampaknya hadiah baru keluar 2 Om ya. Berarti kan tadi kita beri apresiasi juga buat Kak Zarina sama Pak Doni juga. Kita kasih juga merchandise seru lucu dari provokasi gitu ya. Nah, jadi nanti ini aku nggak tahu panitianya siapa, Pak Doni, Kak Zarina nanti ada yang kontak ya, tiba-tiba datang aja ke rumah gitu kan merchandise-nya. Nah, kemudian aku tuh masih ada satu lagi nih hadiahnya, tapi mungkin ada ini dulu ya, ada apa mungkin teman-teman mau obrol-obrolan dulu sebelum aku kasih games, ada
mungkin pertanyaan atau insight yang nanti kita bisa keep nanti setelahnya. Ada dulu mungkin, atau ada komen dulu mungkin, feedback apa yang seru-seru sebelum kita games terakhir, kemudian nanti foto bareng dan mungkin udah closing ya. Atau dari Om Pras nanti ada closing statement gitu. Nggak ada. Pasangan yang lagi happening saat ini mungkin Bu Maida dan Pak Win mungkin mau ngomong apa gitu, nggak ada ya? Oke. Jangan dicekek Bu. Jangan dicekek Bu, mati nanti Bu. Iya. Oke, nggak ada. Oh, atau mungkin Ko Irfan mau nyanyi, mungkin nggak ya? Itu sudah mic-nya udah oke banget. Nggak ada ya? Oke, sip. Kalau gitu, ini terakhir. Tapi aku nggak tahu ya apakah teman-teman tahu nih lagunya. Jadi kita tebak lagu nih. Satu lagu tebak aja, nanti aku kasih hadiah gitu kan. Nah ya. Kedengeran nggak ya? Mudah-mudahan kedengeran. Judul lagunya aja ya. Nah, Sebelum nebaknya kita gimana? tutup. Langsung teriak apa gimana, Wen? Pakai chat aja Ibu. Jadi Pakai kasihan chat. yang mungkin nanti Cara raise-nya mana? buttonnya nggak kepencet kan. Jadi chat pertama itu yang menang ya. Ya Allah, susahnya. Mana dulu chat, mana chat? Klik coba chat. Oh, itu dia. Oke. Biar kelihatan gambarnya. Gak apa-apa. Suara kita. Mana lagunya kok nggak denger? Om Pras yang nyanyi kali. Itu malah malah Emang nggak kedengeran ya Om ya? Ya lu belum. asik sendiri joget-joget kita nggak tahu udah suara apa. Oh ya udah deh, kalau gitu berarti aku balik ini apa namanya gamesnya. Berarti siapa yang bisa menyanyikan lagu Dea Ananda Baju Baru dapat hadiah? Siapa tuh? Baju baru. Lagu apa? Baju Judulnya Baju Baru Baju Dea Ananda. baju baru, alhamdulillah. alhamdulillah. Yang chat dulu, chat. Siapa yang mau? Silakan chat pertama. Ayo chat pertama. Aku Resti Hardianti. Silakan. Ayo nyanyi. Off Nanti cam dapat nggak hadiah. apa-apa ya Mbak Weni. Off cam, oke deh. Izin lagi Boleh. sama Silakan. 1, 2, 3. Baju baru, alhamdulillah, untuk dipakai di hari raya. Tak punya pun tak apa-apa, masih ada baju yang lama. Ada yang tahu alhamdulillah lagunya. Saya udah kayak, ini ada nggak ya yang tahu ya Dea Ananda? Oke, Tapi Mbak belum Resti dapat lengkap, hadiah ya. Mbak Weni. Ya, Belum mana? lengkap. Aku Belum lebih lengkap. tuntas. Oke, boleh. Boleh nggak ngomong satu lagi Om? Pak Nanang mau Boleh nggak? dong, Boleh, oke boleh, sip. boleh. Jadi satu buat Mbak Resti hadiahnya ini yang lengkap. Pak Nanang silakan Pak. Baju baru, alhamdulillah, untuk dipakai di hari raya. Tak punya pun tak apa-apa, masih ada sepatu masih ada baju yang lama. Oke deh, lalalala. Oke, Ayo terima tuh. kasih Pak Nanang. Oke. Oke. Mohon maaf ini, jadi hadiahnya ada 2 ya, buat Mbak Resti sama Pak Nanang. Kakak Ridwan, terima kasih Oyanya. Ifat aja, mungkin nanti next part of Halal Bihalal kali ya Om ya, ada chapter 2 ingin dapetin hadiah baru. Itu aja mungkin dari aku gamesnya. Nah ini mungkin ada closing statement nggak Om? Dari Om Pras mungkin atau tim Intik Makna sebelum kita Mungkin foto? Silakan mungkin Mas. informasi saja, mengajak teman-teman nanti pertama mendoakan ada 2 hajat komunitas provokasi yang sekarang sedang kita persiapkan. Yang pertama adalah TOS Ideas tanggal 26 September 2026. Itu booking tanggalnya dari sekarang. Teman-teman pembicara, para mentor sudah menyiapkan diri, panitia sudah menyiapkan diri jauh lebih matang dari tahun-tahun kemarin. Jadi teman-teman mohon partisipasinya. Yang kedua, kita sudah menyiapkan teater provokasi lagi, yaitu Legenda Nusantara United tahun 2027. Kita sudah membentuk Dewan Cerita. Nah, nanti ada beberapa orang sudah tergabung di sana, kita sudah punya grupnya, kita dalam waktu dekat akan rapat membangun ceritanya, dan hari Senin besok itu sudah akan kita lakukan survei ke beberapa tempat untuk tempat penyelenggaraan teater provokasi tahun 2027 bulan November. Jadi karena ini hajatan kita bersama, kita rewang bersama, kita sukseskan
ini adalah sebuah ibadat kebudayaan kita. Begitu Mbak Weni informasinya. Oke, terima kasih banyak Om Pras. Dan ada ini juga ya Om ya, tanggal 8 April Om Pras sama Mbak Riri juga ya, kalau nggak salah ada inti Oh makna. ya, Timak Talk, silakan yang belum mendaftar, mendaftar saja. Gratis. Siap. Yang gratis-gratis ini duluan nih biasanya, oh enggak ya? Canda, teman ya. Oke, ini ada yang baru datang, udah mau tutup Mas Berry. Kayaknya keluar aja nih Mas Berry ya, udah mau closing nih baru datang. Atau nanti dikirimin lah ya videonya, jangan sedih. Nanti panitia nggak tahu siapa, nanti akan tiba-tiba muncul di dalam grup-grup provokasi mengirimkan rekaman-rekaman tersebut ya. Oke, mungkin dari aku itu aja, teman-teman. Terima kasih banyak. Hari ini udah seru banget. Wah, pokoknya udah heboh banget dan udah tetap semangat. Walaupun udah malam, mungkin ada tadi yang belum makan dan segala macamnya atau yang lagi makan ya Mbak Melisa nggak bagi-bagi nggak apa-apa. Jadi kita happy banget hari ini. Ada. Oh biasa aja, oke. Hari ini kita halal bihalal, kemudian dapat insight yang banget insight ya, terutama buat aku juga sih ya, bisa menahan lapar haus juga ya, biar diet itu perjuangan ya kata Pak Otong tadi ya. Nah terus Jangan ngomongin kemudian diet. iya Bu Melisa berasa ya sama ya, oke senasib. Sensi gue. Kemudian aku juga minta maaf teman-teman karena mungkin dari tadi bercandanya agak kurang-kurang lucu atau gimana, karena kan pesannya Om Pras nih kayak chill. Kalau chill versi kita kan kayak pakai teknologi ya, tapi kan kita maklum karena ada Tante Tias yang mungkin mencet-mencetnya susah, jadi kita juga akhirnya manual aja gitu kan. Nah terus juga kita tadi nyariin siapa ya nih alumni yang kayak baru-baru selesai di bulan Februari nggak ketemu, akhirnya kita nembak Kang Pur aja sebagai salah satu panutan kita lah ya, udah pakai baju koko. Jadi mohon maaf lahir batin teman-teman, hari ini banyak improvisasi yang juga tidak saya prediksi, tapi mudah-mudahan bisa berkenan di hati teman-teman juga. Kemudian terakhir kayaknya kita bakalan foto bersama. Mungkin yang masih off cam atau yang masih makan, coba itu stop dulu Ibu Melisa, kayaknya enak banget. Terus yang lagi mana ya, itu yang lagi di hutan-hutan, tolong segera masuk ke kota untuk bisa foto bareng ya. Kayaknya Mbak Ulfa jadi lagi di pohon-pohon apa gitu kan. Ini saya juga nggak tahu siapa panitia yang akan memfoto, apa saya aja gitu boleh. Arlis boleh deh. Oh Mas Aris, oke. Mas Aris, Ayo, ayo. ada sebelahnya gitu ya, dari mana muncul? Ayo rapat. Oke. Jadi siapa nih yang belum on cam nih? Halaman kedua nih ada Mbak Iva, Mbak Resti, Bu, siapa nih? Pokoknya yang belum on cam. Mbak Asti ya, Mbak Asti ini panitia tapi dia off cam gitu ya. Oke. Sip, Kang Aris udah ready? Boleh kasih kode kan? 1, Mas 2, Tapen buka kamera. 1, 2, 3. Itu siapa yang cumi? Nah, Itu siapa yang halaman cumi? 2, 1, Gua halaman berapa 2, nih? Masa gini terus? 3. Becus. 3. Siap. Oke. Halaman 1, halaman 2 nggak tahu, jadi kita standby aja. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Mudah-mudahan lancar semuanya 2026 barokah. Jadi seiring peningkatan berat badan, rezeki juga bertambah ya. Mudah-mudahan lancar 2 tahun 3 tahun ke depan dan semuanya ya, jangan 2 tahun 3 tahun ke depan doang, jadi seterusnya. Terus dipertemukan lagi di Indomie berikutnya di Rotella. Jadi yang nggak pernah datang 10 kali Om ya, nggak dapat tuh Indomie istimewa itu ya gitu. Jadi sering-sering main ke Rotella dan mungkin bisa diskusi bareng kayak gini. Gitu aja mungkin dari aku. Terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum, sehat-sehat. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Thank you, Om Pras. Maida, dadah. Mel, dadah. Bye-bye. Izin saya tutup semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ah.